Shalom. Senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini dengan tema yang beda gitu ya. Dan saya perlu mengingatkan saudara bahwa tema tahunan kita pada tahun ini adalah Story Maker gitu ya. Dan ini adalah minggu ketiga di bulan Januari. Kalau minggu pertama kita ngomongin soal begini-begini aja, kita nggak mau begini-begini aja, tapi kita mau hidup kita penuh dengan gairah. Dan minggu lalu kita ngomongin soal Story Maker. Kita ini ada Story Maker di dalam story-nya Tuhan. Iya. Dan sekarang kita bicara soal langkah pertama. Tidak, kita mau mengambil kisah dari Petrus yang mendekati Yesus ketika Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33 saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedikit background dari kisah ini. Kisah ini terjadi setelah 5 roti dan 2 ikan. Jadi ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, lalu membagi-bagikan kepada 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul, mereka yang makan roti itu terkagum gitu atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka, lalu mereka sepakat untuk menjadikan Yesus sebagai Raja Israel pada saat itu secara fisik. Tapi Tuhan gak mau kayak begitu, lalu Tuhan menyuruh mereka semua pergi, termasuk murid-muridnya. Jangan-jangan murid-muridnya juga provokator nih waktu itu. Jadi murid-muridnya juga disuruh pergi juga. Tuhan cuma pengen seorang diri karena dia pengen berdoa, ingin merenung kelihatannya. Lalu menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang danau, nanti dia nyusul katanya. Nggak dikasih tahu gimana cara nyusulnya. Dan murid-muridnya juga, orang-orang yang itu juga disuruh pergi sama dia. Dan dia berdoa. Nah ini kita mau belajar soal progres, soal langkah pertama dari kisah ini. Ya, terutama dari kisah apa yang dilakukan Petrus ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Jadi saudara nih ya, siap-siap nih. Saya agak cepat sedikit gitu karena waktunya. Pada tahun yang ini kita mau memasuki tahun yang baru, dan pada tahun yang baru ini ya siapa sih nggak pengen maju? Kita semua pengen maju kan? Kita semua pengen melihat kemajuan kan, kemajuan dalam usaha kita, kemajuan di dalam keluarga kita. Kita mau ngelihat keluarga kita makin harmonis, makin makin akrab, makin deket. Kita mau ngelihat sel kita juga maju, life kita maju. Kita mau ngelihat pekerjaan kita meningkat, posisi ada promosi, dan sekolah kita juga oke gitu. Misalnya saudara masih sekolah, kita mau ngelihat segala sesuatu berjalan dengan baik dalam kehidupan kita, dan kita mau ngelihat gereja kita juga makin maju. Yang amin dikit. Nah, gimana dong cara mencapai semua ini? Bagaimana dong kalau kita mau melihat ada kemajuan di akhir tahun nanti? Dari apa yang kita inginkan terjadi pada tahun ini. Itu yang akan kita bahas pada saat ini. Mari kita mulai. Yang pertama, where to go? Melangkah kemana? Iya. Banyak orang bilang kalau mau maju ya usaha bro. Iya, saudara sering ngedenger kayak gitu nggak? Enggaknya saya pernah ngedenger kayak gitu lah, walaupun nggak sering. Banyak orang bilang ya kalau lu mau maju ya usaha dong, kerja keras dong. Ini bener gak sih? Logis, masuk akal sih. Tapi bener gak sih begitu? Matius 14 ayat 23 sampai 24 bicara begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yang jadi pertanyaan kan begini. Ini nggak tahu nih menurut saudara ya. Ini pas saya baca aja sih. Kalau menurut saya ya, ini saya pakai bahasa sehari-hari ya. Tuhan tuh kadang-kadang suka rese gitu. Agak-agak rese gitu. Ini karena kisah ini sebenarnya, masalahnya bukan apa-apa sih. Pertanyaannya gini, apakah Tuhan tahu bahwa murid-muridnya kena angin sakal? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di kisah ini awalnya Tuhan gak ngapa-ngapain loh. Tuhan diem. Sampai berapa lama mulai ini? Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika hari sudah malam. Kapan hari sudah malam? Perkiraan, jam 7, jam 8, jam 9, hari sudah mulai malam. Iya, sekitar segitulah. Kapan Tuhan Yesus datang ke murid-muridnya? Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayungkan angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Berapa lama dibiarin? Tahu nih ya, kena angin sakal ya, tahu ya. Tapi dia berdoa, sibuk. Mungkin lirik sedikit, oh lagi kena angin sakal. Sampai jam 3 malam. Tuh muridnya susah payah gitu ya, kerja keras gitu, menangani, wah itu di tengah-tengah segala gelombang itu dan Tuhan diam sampai jam 3. Tapi sebenarnya bukan tanpa maksud Tuhan melakukan itu loh. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu sebenarnya kepada murid-muridnya. Yang mau diajarkan oleh Tuhan adalah sebenarnya cuma sekedar usaha aja nggak cukup. Cuma sekedar usaha nggak cukup. Loh, murid-muridnya jerih payah mereka mendayung tapi kayaknya nggak kemana-mana gitu. Nggak mampu sampai tujuan. Karena memang situasinya udah kerja keras loh ini. Udah jerih payah loh katanya. Udah capek loh, tapi kayak kok ya gitu-gitu aja deh gitu. Tuhan lagi ngajarin sesuatu. Jerih payah nggak cukup. Di dalam dunia nyata juga kejadian begini sebenarnya. Kadang-kadang jerih payah tanpa yang lain jadi rada aneh. Bisa nih saudara ya. Ini ada film, ada sedikit liputan gitu ya. Saudara lihat nih, anehnya di mana? Bisa diputerin nggak siram tanaman? Ada ya? Karena ada beberapa orang yang masih nggak ngeh anehnya di mana. Tahu nggak anehnya di mana? Pada saat lagi hujan, dia nyiram tanaman. Pertanyaan, kerja keras gak? Kerja keras. Usaha nggak? Usaha, hujan-hujanan. Pertanyaannya lagi kan ya, emang ngaruh apa? Orang lagi hujan, dia nyiram tanaman. Ini persis beberapa waktu lalu tuh saya ngedenger cerita nih, saudara. Jadi ada seseorang yang pergi gitu ya, nitipin kaktus kepada satu orang karena ngelihat kaktus kering ya kali ya, kesian, nggak diairin. Diairin terus tiap hari. Pas orangnya ini pulang, kaget mati semua kaktusnya. Pertanyaan, kerja keras gak? Kerja keras. Ada usahanya? Ada. Tapi kok buntu hasilnya? Gagal. Berarti memang usaha itu bukan everything. Mesti ada faktor lain. Banyak ketidaktahuan mesti ngapain gitu ya. Ini kalau dalam konteksnya kita, usaha itu memang
Oke, usaha harus ada. Tetapi harus ditambah satu faktor nih untuk mencapai kesuksesan. Satu faktornya itu Tuhan. Mereka mulai berubah situasinya ketika Tuhan datang berjalan di atas air jam 3 malam. Saudara tahu, 2 minggu yang lalu, saya ngaitin ini dengan 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kita pernah bahas bahwa kita butuh Tuhan. Kenapa kok kita butuh Tuhan? Karena tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna atau arti. Ini 2 minggu lalu lagi tema khotbahnya ya, Pastor Alif lagi ngomongin begini-begini aja. Iya. Ya kita butuh Tuhan, karena Tuhan membawa sesuatu. Ketika ada Tuhan ditambahkan ke faktor effort atau usaha, maka yang terjadi itu progres. Rumusannya mungkin bisa jadi kayak begini, kalau saya runiannya. Progres itu dihasilkan dari effort ditambah direction atau purpose yang dibawa oleh Tuhan. Kenapa kok perlu arah, perlu direction, perlu purpose, perlu tujuan yang dibawa oleh Tuhan? Kenapa effortnya gak cukup? Karena begini, kalau andai kata orang ngomong forward, bergerak maju, orang mesti tahu bergerak majunya ke arah mana. Karena bergerak maju gak akan dibilang bergerak maju kalau andai kata arahnya gak jelas. Bingung gak saudara? Saya aja bingung yang ngomong. Bergerak maju gak akan disebut bergerak maju kalau andai kata arahnya gak jelas. Contoh. Taruhlah saya di posisi saya di ember ini misalnya gitu ya. Kalau tujuan saya salib itu, saya berjalan begini, ini bergerak maju? Bergerak maju. Tapi kalau andai kata tujuan saya salib itu dan saya berjalan ke arah sini, ini mundur. Betul kan? Karena kita punya arah yang pasti. Tapi kebayang gak kalau andai kata gak ada arahnya? Majunya kayak apa? Majunya mau kemana? Gak jelas arahnya kok. Apakah begini maju? Kata saudara saya maju, tapi sebenarnya tujuan saya di belakang. Saya mundur berarti. Ya kalau kemajuan itu akan disebut kemajuan kalau kita punya tolak ukurnya. Dan itu dibawa oleh Tuhan. Dan bersyukur loh kita karena kita itu punya Tuhan yang memang mikirinnya tuh, dia mikirin langkah kita. Mazmur, saudara, waduh ini saya kehilangan ayat ini, boleh dimunculin enggak? Mazmur 23 kalau salah, 37, Mazmur 37, ayat 23 sampai 24. Mengatakan seperti ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan kata menetapkan di situ. Kata menetapkan itu berasal dari kata Ibrani kun. Yang artinya bukan cuma sekedar menetapkan loh, tapi mendirikan kayak lagi mendirikan bangunan. Dia menyiapkan, memastikan, make sure, benar-benar memastikan. Ada satu kepastian yang terjadi dan membuat sesuatu yang tidak dapat berubah. Singkatnya, kun itu membuat sesuatu menjadi ada, nampak, eksistensinya itu adalah sebuah kepastian. Simpelnya gini, Tuhan itu bergerak aktif untuk membuat langkah-langkah kita itu pasti terarah. Jadi Tuhan kita memikirkan langkah-langkahnya kita. Tujuannya mau arah kemana. Oleh karena itu saya mendorong saudara. Mendorong saudara untuk datang kepada Tuhan dan menanyakan kepada Tuhan, Tuhan mau mengarahkan saya ke arah mana? Karena di dalam dia sebenarnya ada kepastian itu. Karena dia menetapkan langkah-langkah. Tanya kepada Tuhan, Tuhan saya harus mengarah kemana? Ada kalanya Tuhan memberikan memang mimpi yang besar buat beberapa orang. Visi, kamu akan menjadi seperti ini. Oke. Tapi ada kalanya dia akan menuntun kita langkah demi langkah. Tetapi apapun itu, kita butuh yang namanya langkah pertama. The first step. Ya. Itu tadi baru pendahuluan. Ini langkah pertama. Keputusan, the first step. Keputusan untuk tidak begini-begini saja.
Matius 14 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 mengatakan seperti ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sebenarnya ini kisah ini unik nih. Ini kisah ada yang menarik dengan kisah ini. Saya nyalain dulu angin sakalnya. Taruhlah ini angin sakal dan saya ada di dalam perahu. Ini perahu. Kalau saudara jadi Petrus dan saudara bayangin ini angin sakal dan lagi di dalam perahu. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara ngeliat Yesus di sana. Apakah saudara akan ngomong sama seperti Petrus ngomong, Tuhan, kalau engkau ada di situ, izinkan aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Jujur aja ya, yang ngomong gini satu di antara sejuta. Dia nggak ngelihat angin ya, nggak ngelihat gelombangnya. Dan kayaknya nggak perlu profesor kali untuk menjelaskan bahwa orang nggak bisa jalan di atas air. Lulusan SD juga tahu, orang nggak bisa jalan di atas air. Tapi apa yang dia minta? Yang dia minta adalah, Tuhan, saya mau jalan di atas air untuk mendapatkan engkau. Rada-rada. Tapi tahu nggak sebenarnya yang bikin saya merinding, sebetulnya bukan omongannya si Petrus, bukan. Tetapi jawabannya Tuhan Yesus yang bikin saya merinding sebenarnya. Tahu nggak jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan ngomongnya begini, oh mau kemari, datanglah. Itu yang bikin stres sebenarnya. Benar loh, ini ada perbedaan besar antara omongan dan melakukan apa yang diomongin. Banyak orang ngomong gede, banyak orang ngomongnya besar banget, Tuhan saya mau melakukan ini. Coba kalau andai kata ngomong Tuhan ngomong datanglah, bingung kan. Gini, ini tips dari saya. Tolong kalau andai kata sama Tuhan, jangan sosokan ngomong kayak modelnya Petrus begini kalau nggak mau ngelakuin. Karena kalau andai kata Tuhan tantang, yang repot situ sendiri. Ini gini kok, Tuhan, saya mau menyeberangi lautan api untuk mendapatkan engkau. Kebelah aja api gitu. Terus Tuhan di ujung sana bilang, oh datanglah, bingung kan? Mau gimana coba? Dan jawaban Tuhan Yesus itu bikin merinding loh. Tuhan nggak berjalan mendekat. Tuhan tetap di situ nungguin Petrus. Ya Tuhan ngomong, datanglah. Pertanyaannya gini kan, nah kalau andai kata tadi udah ngomong gede, sekarang dia ngelihat lagi. Ngelihat angin itu, ngelihat ombaknya. Untung Petrus nggak ngomong kayak begini, Tuhan. Itu tadi omongan bercanda atau serius? itu Tuhan mah nggak bisa bercanda dia Tuhan mah. Itu tadi lagi main-main. Untung Petrus nggak ngomong kayak gitu loh. Petrus ketika Tuhan bilang datanglah, dia langsung keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Saudara tahu mujizat terjadinya lagi kapan? Mujizat terjadi bukannya pas lagi Petrus di dalam perahu, bukan. Mujizat terjadi ketika Petrus memulai langkah pertama. Ketika dia turun ke dalam air dan dia mulai berjalan, dia baru ngelihat mujizat tuh. Saya bisa jalan di atas air. Bukan di dalam perahu. Jadi kalau andai kata Tuhan bilang sama saudara, datanglah. Bukan Tuhan kan, makanya kan Tuhan kadang-kadang rese kan. Ketika dia datang menolong saudara, dia ngambil jarak. Oke, saya tunggu di sini ya, datang gitu. Dan kalau andai kata saudara mulai melangkah, saudara ngeliatin, badainya masih gede loh. Dan nih, kalau ingat dalam kisah ini ya, ketika Tuhan ngomong sama Petrus, datanglah. Petrus, tunggu dulu, terus tunggu dulu.
Saya matiin dulu angin sakalnya, enggak kayaknya ntar kamu jatuh lagi dalam air. Oke, udah mati angin sakalnya, datang, nggak ngomong kayak gitu. Kondisinya masih angin sakal loh. Datang. Kalau andai kata kondisinya kayak begitu, kalau Tuhan meminta saudara datang, saudara akan melihat mujizat bukan pada saat saudara diri di sini, bukan. Tapi saudara akan melihat mujizat ketika saudara sudah mulai langkah pertama. Saudara akan melihat mujizat lagi, saudara akan melihat mujizat lagi. Wih, saudara sampai bingung. Kok saya bisa jalan di atas air ya? Mujizat terjadi ketika kita mulai berjalan. Oleh karenanya, start walking. Mulai jalan. Banyak dari antara kita, ini sebelnya nih, banyak dari antara kita nggak berani ngambil langkah Petrus. Tapi kehidupan kita itu adalah cermin sempurna dari keyakinan kita. Ini doa banyak orang. Kita nggak mau Petrus, serius. Iya nggak? Serem amat deh, jalan di atas air, terus anginnya gede. Doa kita kebanyakan begini, doa kita. Tuhan, dingin bener di sini. Tuhan kayaknya kejauhan deh. Saya boleh minta sesuatu sama Tuhan? Tuhan, saya minta tolong matiin angin sakalnya. Tuhan matiin angin sakalnya dan Tuhan mendekat ke saya. Tuhan mendekat saya masuk ke dalam perahu. Bareng-bareng sama saya. Dan kita akan di sini senang selamanya. Dan saya nggak perlu bergerak kemana-mana. Karena saya pengen di sini. Ku ingin tetap di sini. Itu doa kita. Kita nggak mau bergerak maju. Kita maunya tetap di sini, nggak mau kemana-mana. Dan Tuhan tolong matiin badainya. Dan Tuhan tolong datang ke perahu. Saya nggak mau keluar dari perahu. Tapi kenyataannya kan nggak kayak begitu. Ada kalanya Tuhan meminta kita untuk bergerak maju. Di sini mulai langkah imannya. Di sini mulai deg-degannya. Tapi percaya deh saudara, iman itu sebenarnya logis. Cuma logisnya nggak seperti logis yang kebanyakan dipikirin orang. Yang dipikirin Petrus itu logis. Kenapa begitu? Karena Petrus melihat bahwa Yesus ada di dalam badai pada saat itu. Pertanyaannya kan jadi kayak gini, yang mana yang lebih aman? Di dalam badai bersama-sama dengan Yesus, atau di dalam perahu yang gak ada Yesusnya? Yang mana yang lebih aman? Keamanan kita itu datangnya dari Yesus, bukan dari perahu. Tempat di mana ada Yesusnya, itu yang paling aman, walaupun di tengah-tengah badai. Cuma seringkali kita berpikirnya kan gak kayak gitu. Banyak orang bilang, lu gak logis lu ninggalin perahu. Walaupun gak ada Yesusnya, ya aman nih. Tapi kalau kata Petrus, enggak. Tuhan, saya mau, di situ ada Tuhan, saya mau jalan di atas air, gak apa-apa. Saya samperin engkau. Karena saya tahu amannya ada di situ, bukan di sini. Karena sumber keamanannya Yesus Kristus itu ada di situ, bukan di dalam perahu. Sumber keamanan saya Yesus, bukan perahu. Logis gak yang dipikirin sama Petrus? Ketika dia berjalan keluar dari dalam perahu, berjalan di atas air, sebenarnya logis. Karena sumber keamanannya ada di dalam badai. Faith itu mengambil langkah pertama walaupun kita nggak ngelihat keseluruhan tangga. Tapi ini bukan berarti konyol nih ya. Nanti saudara pulang dari sini, saudara loncat dari perahu lagi, repot saya. Kalau Tuhan suruh, jalan. Percayalah kepada Tuhan yang tidak memiliki batas. Bukannya membatasi Tuhan dalam batasannya kita.
Percayalah kepada Tuhan yang tidak memiliki batas, bukannya membatasi Tuhan dalam batasannya kita. Keyakinan kita kepada Tuhan itu seharusnya dapat membuat kita berjalan. Mengambil langkah pertama. Dan ini uniknya. Uniknya adalah langkah pertama akan membuka langkah berikutnya. Langkah pertama akan membuka langkah berikutnya yang gak kelihatan sebelum saudara ngambil langkah pertama. Biasanya ketika kita ngambil langkah pertama, tiba-tiba kebuka jalannya, oh begini ternyata. Ngambil lagi langkah berikutnya, oh begini ternyata. Langkah pertama akan membuka langkah-langkah berikutnya. Yang tadinya gak kelihatan ketika kita sebelum mengambil langkah pertama. Oke, next. Belajar berikutnya. Seringkali yang jadi permasalahan untuk membuat satu kemajuan, untuk membuat satu progres, bukan cuma saudara harus berani ngambil langkah pertama. Tetapi langkah-langkah berikutnya itu juga menentukan. Jadi step by step. Untuk membuat suatu perubahan itu mesti step by step. Satu momen versus ribuan momen. Ini ada, kemarin saya lihat sedikit di internet ada seorang anak kecil yang cerita gitu ya. Yang cerita dia agak kurang suka dengan resolusi tahun baru. Kurang suka dengan resolusi tahun baru bukan kenapa-napa sih. Tapi karena resolusi tahun baru, orang anggap resolusi itu cuma satu momen selesai. Bukannya momen-momen keputusan yang dibuat dalam momen-momen kecil. Ya, ini saudara kita saksiin aja sama-sama. Bisa minta tolong resolusi. Diputerin. I have a problem with New Year's resolutions, not because they often fail or because they're too difficult, and not because I'm bad at them either. I mean, I've only been alive for 4 new years. No, I have a problem with resolutions because people think that that's it. It's for one time to change. Now, don't get me wrong, we definitely all need change. I have no idea how to ride a bicycle, and my little brother has no idea what a toilet is for. And some of you, you probably should get out of the house more, but one big decision probably isn't going to do it. Sorry. So now what? Flush your resolutions down the toilet for one my little brother can't use? Of course not. Keep your resolutions, but go easy on yourself. Will you change? Maybe, but probably won't happen in one big moment. It'll happen in thousands of little moments. Every time you choose to forgive or slow down or be grateful or stay calm, each little moment that you choose what's right instead of what's easy, faith instead of doubt, love instead of hate, that's where the change happens. Even if you fail 1 or 2 or 30 times, it's okay. You've got thousands of more little moments ahead of you. You'll get better. So Happy New Year, God bless, and I'm off to ask my dad to get a bike, either or a pony. Bye! Ada kalanya perubahan itu atau kemajuan itu nggak didapat dari cuma satu langkah besar, tapi seringkali dari keputusan kecil yang dibuat setiap hari. Ambil contoh. Saya misalnya, saya mengambil resiko besar dengan ngomong kayak begini. Untuk diet misalnya. Kalau niat saya menurunkan 20 kilo berat badan saya, itu nggak bisa dicapai dengan satu keputusan besar, saya mau diet. Dan ketika besok ada steak, datang set di depan saya, steak kurang seru, iga bakar. Itu di depan saya gitu ya. Lalu saya bilang, enggak, maaf, satu keputusan. Jujur aja ya, enggak bikin saya kempes 20 kilo. Tapi keputusan ini dibuat di tiap keputusan kecil yang harus saya buat setiap hari. Apakah saya minum minuman yang manis? Saya makan malamnya kayak apa?
Setiap keputusan kecil yang saya ambil itu membawa perubahan. Tapi yang bikin sebel kan begini, ya enggak? Kenapa enggak satu kali langsung berubah sih? Ini juga peristiwanya kan terjadi ketika Petrus berjalan di atas air dengan Yesus. Tuh, Petrus, ini saya lagi ngebayangin yang aneh-aneh ini. Petrus bisa ngomong kayak begini, Tuhan, saya mau sih jalan di atas air, tapi saya punya satu permintaan. Tuhannya jangan jauh-jauh. Tuhannya jauh-jauh banget sih di situ. Terus Tuhan ngomong gini, oke, mau seberapa jauh? Dekat-dekat ke perahu lah, dekat Tuhan, dekat ke perahu. Kurang dekat Tuhan. Kurang dekat Tuhan. Nah, di situ aja Tuhan. Jadi dia tinggal keluar, tik, yang tuh ombak langsung. Hore gitu. Selesai. Yang masalahnya kan nggak kayak begitu. Mungkin Petrus ngomong, Tuhan kejauhan, apa Tuhan kagak ngelihat ini jaraknya, mana anginnya gede lagi, nanti saya tenggelam loh. Beneran lagi tenggelam dia. Terus pagi dalam perahu tuh ngomong, Tuhan kan gue bilang juga apa, jangan jauh-jauh. Nah yang deket-deket aja. Gitu. Tapi pada kenyataannya adalah Tuhan menjaga jarak. Kenapa mesti ribuan, saya tadi ke bawah klip tadi itu. Mengapa lebih dari satu langkah? Menjawab pertanyaan begini, saya lagi keingetan waktu saya dulu lagi ngajarin anak saya jalan. Waktu ngajarin anak saya jalan, saya juga mengambil jarak loh dari anak saya. Sayang, saya nggak videoin, tapi saya dapat video. Ada orang yang ngajarin anaknya jalan. Bisa tolong diputerin nggak? Come on. Good job. You can do it. Good job. Keep going. Keep going. Good job. Good job. You did it. Okay. You walk back over there. Come. Come on. Come here. You're not close enough to that. Come here. Go get your dad. Come here. Oh, that doesn't count. That doesn't count. Go get him. Go get him. Oh my goodness. Go get him. That was You funny. think that's funny, That's hilarious. huh? Keep walking. Keep going. Keep going. Good job. Orang tuanya kejam ya. Kenapa nggak jaraknya cuma satu langkah aja? Kalau andai kata jaraknya cuma satu langkah aja, anak itu nggak belajar. Gitu juga seringkali Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Kita perlu proses untuk belajar. Karena kesuksesan itu bukan cuma ngomongin soal saya mencapai tujuan akhir, bukan. Tetapi kesuksesan itu juga berbicara tentang menjadi seperti apa kita dalam proses. Jadi kesuksesan itu bukan cuma ngomongin soal, saya sampai finish nih. Bukan cuma masalah ininya nih, bukan. Tapi sukses itu juga lagi ngomongin soal menjadi seperti apa saya ketika saya nyampe sini. Berubah jadi kayak apa saya seperti kalau andai kata saya nyampe di titik ini. Itu sukses. Saya pernah ngomong mungkin sama saudara di sini. Waktu saya SMA, nih momennya inget banget saya sampai sekarang. Saya kesal banget soalnya sama satu teman saya. Kesal banget sama satu teman saya waktu dulu lagi ngerjain ulangan gitu ya. Saya nggak mau nyontek sama sekali. Saya belajar dari malam, dia nggak belajar dari malam. Nyantai-nyantai, ketawa-ketawa, pagi-pagi saya ngeliat gitu. Oh, ini orang nyantai amat ya. Saya masih buka-buka buku gitu. Dan pagi saat ulangan saya ngelirik ke dia nyontek.
Dia ngeliat buku dari bawah meja. Dia tulis, dia catat. Hasilnya, saya 70, dia 85. Tahu gak yang paling sebel apa? Yang paling sebel adalah udah dapat 85 dikibar-kibarin lagi di depan saya. Gue dapat 85, lo 7 ya. Itu. Pengen bunuh gak saudara? Tuh langsung tuh darahnya kain menggelegak. Nih kesel banget kan, berasa pengen nyontek gak tuh pada saat itu. Saya yang bener, saya yang jujur, dapatnya lebih rendah daripada dia yang gak jujur. Tapi teman saya cuma mentingin saya dapat ujung. Tapi gak mentingin menjadi seperti apa saya ketika saya sampai. Karena yang terpenting bukan cuma saudara dapat ujung loh. Tapi saudara berubah jadi apa? Ketika kita sampai apa yang kita mau. Ketika kita dapetin apa yang kita mau. Ketika kita sampai di garis finish. Apa kita menjadi orang yang jauh lebih sabar? Lebih matang? Lebih dewasa? Lebih mengasihi? Apa kita menjadi orang yang jauh lebih baik dibandingkan pada saat kita masih di ember itu tuh? Ketika kita mau mulai langkah pertama. Langkah kita mengubah kita. Kesuksesan bukan cuma ngomongin soal dapetin ini, tetapi kesuksesan juga ngomongin ngerubah ini. Makanya kenapa Tuhan sepertinya nggak ngasih cepet apa yang kita mau. Karena satu hal yang Tuhan mau lihat. Ada perubahan gak di dalam diri kamu? Kalau Tuhan mau ngasih kita cepet mah, gampang buat dia. Tapi bukan itu kok tujuannya. Bukan masalah saya ngasih cepetnya kok. Tapi kamu berubah gak dalam prosesnya? Saya berubah gak dalam prosesnya? Oleh karena itu, kalau andai kata Tuhan agak lambat, tenang. Karena kesuksesan diukurnya bukan cuma saudara ngedapetin apa yang saudara mau. Kesuksesan yang gak diukur adalah, susah tuh yang ngomongnya. Patokan sukses juga adalah ngomongin soal seberapa berubah saya. Apakah saya menjadi lebih baik atau enggak. Pada kenyataannya, proses itu tidak mungkin terjadi kalau, pada kenyataannya progres itu tidak mungkin terjadi kalau andai kata nggak ada proses. Progres atau kemajuan nggak akan terjadi kalau andai kata nggak ada proses. Nih contoh lagi, saya diminta sama istri saya misalnya, Cinta, dia suka manggil saya Cinta soalnya. Nah, makanya anak saya sekarang ikut-ikutan. Tapi anak saya manggil saya Cinta cuma kalau lagi ngomel doang. Cinta gitu dia kalau lagi ngomel. Dia manggil, taruhlah istri saya minta saya beli masakin telur dadar. Saya nggak ada telur dadar di rumah. Jadi saya beli telur dadar, tapi pas lagi saya nyampe dapur, males banget nih masak telurnya. Saya tinggalin aja di atas kompor. Itu telur dadar. Itu telur, belum jadi telur dadar. Saya taruh aja di atas kompor. Saya malas masak telur. Lalu saya masuk ke kamar, saya tidur. Saya tidur. Tiba-tiba istri saya datang dan bilang, Cinta, telur dadarnya udah jadi belum? Lagi diproses. Tanyaannya, emang lagi diproses? Enggak lagi diproses. Pas saya ngelihat di kompor kok masih jadi telur? Kalau andai kata saudara kalau andai kata ini nggak diproses, nggak ada progres, nggak ada kemajuan, nggak bakal berubah jadi telur, nggak bakal jadi telur dadar, itu telur. Jadi ribet nih saya nih, belum makan kayaknya. Bukan makan mulu, tadi kan ngomong pengen diet, ya nggak 20 kilo. Jadi progres itu ngelibatin proses. Tanpa adanya proses, nggak bakal ada progres. Jadi kalau andai kata saudara bilang saya mau maju di dalam kehidupan, tetapi nggak mau dibentuk, nggak mau meninggalkan ember saudara, nggak mau bergerak maju,
nggak mau mengambil langkah pertama, nggak mau berubah dari saudara yang sekarang, mohon maaf ya, kayaknya nggak bakal ada progres. Karena progres itu ngelibatin proses. Kita mesti mau diproses untuk adanya progres. Terakhir, saya mau supaya kita ngelihat lagi ayat yang Mazmur tadi, Mazmur pasal yang ke-37. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tahukah saudara bahwa Allah kita adalah Allah yang setia? Allah kita adalah Allah yang mau supaya kita maju. Dia menetapkan langkah-langkahnya. Tetapi bukan berarti bahwa nggak ada kesulitan di situ. Kita akan jatuh. Sesekali kita akan jatuh. Tapi percayalah bahwa Dia akan ada di situ untuk menopang tangan kita untuk bangkit kembali. Kuatkan iman saudara, datang kepada Tuhan, ambillah langkah pertama. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Akhir dari firman Tuhan adalah saat yang terbaik untuk bercermin. Untuk bercermin, untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, untuk merefleksikan diri kita sendiri, melihat ke dalam diri, memperbaiki diri, mengintrospeksi diri. Bukan untuk melihat ke dalam kehidupan orang lain dan mengintrospeksi kehidupan orang lain. Tapi ini adalah saatnya supaya kita check up keadaan rohaninya kita. Tutup mata saudara dan lihatlah ke dalam hati kita sendiri. Lihat ke dalam hati kita sendiri. Kalau Tuhan menyuruh saudara maju, apakah saudara akan maju? Walaupun di sekitar saudara ada badai, apakah saudara akan maju dan berkata kepada Tuhan, Tuhan walaupun di tengah badai, saya tahu kalau ada Tuhan ada di situ, saya akan merasa aman. Apakah saudara akan maju? Kalau andai kata saudara di posisinya Petrus dan Tuhan bilang datanglah, apakah saudara akan melangkah? Jikalau pada saat ini jawaban kita adalah tidak, Tuhan, saya ngeri, saya takut. Maka lihatlah ke dalam diri kita sendiri dan cari apa yang membuat kita takut. Apa yang membuat kita tidak berani melangkah, mengambil keputusan. Apa yang membuat kita tidak berani untuk berjalan maju. Apa yang membuat kita tidak mau untuk diproses. Apa yang menghalangi kita. Apa? Apakah ada sesuatu yang memberatkan bagi kehidupan kita? Apakah ada ketakutan tersendiri karena banyak yang harus saudara tinggalkan? Apakah saudara takut karena resikonya? Apa yang menghalangi kita? Lihatlah ke dalam diri saudara sendiri dan apabila saudara sudah menemukan apa yang membuat saudara tidak bisa untuk melangkah maju, tidak bisa mengambil keputusan seperti yang Petrus lakukan, berjalan di atas air, mendekati Yesus Kristus. Pada saat ini diskusikan dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Ini adalah saat yang baik, momen yang baik untuk berhubungan dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa melakukan itu. Saya nggak bisa Tuhan, saya nggak bisa Tuhan karena ini, saya nggak bisa Tuhan karena ini, saya nggak bisa Tuhan karena ini, saya nggak bisa Tuhan karena ini. Dan apabila pada saat ini, ketika saudara melihat kesulitan saudara dan saudara mengatakan, tapi Tuhan, walaupun saya mempunyai kesulitan ini, saya mohon kekuatan Tuhan untuk saya bergerak maju, untuk saya mengambil langkah pertama. Kalau ini yang menjadi doa saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara sebagai bentuk permohonan saudara kepada Tuhan. Sebagai bentuk permohonan saudara kepada Tuhan yang mengatakan, Tuhan, aku butuh kekuatan untuk mengambil langkah ini. Karena begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan, begitu banyak ketidakpercayaan di dalam hati saya terhadap Engkau. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar
Saya mau berubah. Saya mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saya mau berubah. Saya mau berubah, tapi saya butuh Engkau. Kalau ini adalah doa saudara, angkat tangan saudara. Berdoalah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mintalah kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Bapa Surgawi, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, ini adalah tangan-tangan yang rindu. Tangan-tangan yang rindu berjalan mendekati Tuhan. Ini adalah tangan-tangan yang rindu akan Engkau. Inilah tangan-tangan yang rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu setiap hari. Bapa Surgawi, Engkau lihat hambatan yang mereka alami pada saat ini, tantangan yang mereka alami. Engkau melihat kemunduran yang sedang mereka alami. Engkau melihat Tuhan, apapun yang pada saat ini menjadi stumbling block mereka untuk mendekati Tuhan. Bapa Surga, mereka berseru kepada Engkau. Mereka memohon kekuatan tangan, memohon kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa Surga, satu hal yang kami percaya adalah Engkau adalah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah yang memberikan kepada kami kekuatan. Engkau adalah Allah yang menopang kami ketika kami jatuh. Engkau adalah yang membuat kami berdiri kembali ketika kami terjatuh. Engkau adalah Allah yang menguatkan kami. Dan bersama-sama dengan Tuhan kami tahu kami akan berjalan semakin jauh dan semakin jauh. Kami akan mendekati Engkau ya Tuhan. Semakin sempurna seperti apa yang Kau mau. Bapa Surga, inilah kami. Dan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih.